Mari berseru haleluya. Haleluya. Dimakan nampaknya Yesus Raja Haleluya. Haleluya. Yesus lebih dari pemenang. Lebih dari mana karena Allah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita oleh kematiannya di kayu salib. Karena itu mari kita mengingat besar kasih Bapa kepada kita. Itu besar kasih Bapa, Kau berikan anak yang di saat aku percaya, Kau menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, adikku. Ingat tidurnya. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, adikku. Jika kita mengingat kasih Allah yang menebus kita, maka tidak ada yang membuat kita lemah. Karena semuanya telah ditebus. Bilur-bilurnya menyembuhkan luka kita. Caranya menebus dosa kita. Mari kita angkat pujian ini, kita mengingat kasih Tuhan yang memuliakan Tuhan. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak yang di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi bersama yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku.
Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat firman-Nya yang sembuhkanku. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu membebaskanku, lepaskan dari belenggu dosa, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, Yesus kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang merubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat firman-Nya sembuhkan-Nya. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang berindah. Ingat kasih-Nya yang berubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat firman-Nya sembuhkanku. Ingat firman-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Jika kita mengingat semuanya korban Tuhan Yesus, maka kita tidak akan lemah dan tidak akan mungkin mundur dari pelayanan kita. Kita percaya pada saat hari ini kita semua bersemangat, bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu kita menyembah Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong. Di kolom chat ada teksnya ya. Suatu kali Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan kepada untuk menyembah patung. Mereka berkata, jika Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung. Kami tidak akan menyembah selain daripada Allah kami. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam tempat gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kita katakan meskipun Tuhan tak menolong, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap. Meskipun doa jawab, meskipun doa tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Katakan berkali-kali kau telah membuktikan menolong kami. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dan rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali kau telah menolong kami. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dan engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, seakan-akan kita merasakan Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Namun sebenarnya Tuhan ada bersama kita. Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita merasa sendiri. Apakah kita tetap memuji, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap percaya hanya kepada Tuhan? Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam daging, tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Meskipun doa kita bila tidak terasa terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Berkali-kali dan setiap hari, berkali-kali kau menangkan, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau dalam tempat gelap. Engkau ada, Yesus setia. Menyembah Engkau. Seringkali kami merasa kami sendiri, Tuhan.
Tidak ada pertolongan bagi kami Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walaupun perasaan kami mengatakan bahwa Engkau tidak menolong kami, tidak menyelesaikan masalah kami, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih. Berkali-kali kau menatapku, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menatapku, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus dia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian bersamamu ya Tuhan. Setelah pujian ini kita serahkan di setiap musim hidup, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan, Kau mendengar seruan. Kau Tuhan tak pernah terletak. Kau Tuhan tak pernah terbelah. Akan bersamamu ya Tuhan. Haleluya. Bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup dengan sayapku, bukan terbagi bersamamu. Aku menang. Di setiap musim hidup kita merasakan Tuhan menyertai langkah kita, bahkan menuntun langkah kita, dan tidak pernah melepaskan kita. Di setiap musim hidup selalu kulihat setia, walaupun melewati badai, melewati badai yang besar. Di dalam setiap keadaan, dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruan. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Aku menjaga hidup bersamamu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Bersamamu
Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayang, dengan sayangku, bukan terbanding bersama. Aku kami mau mendengar firman-Mu bersama. Ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayang, bukan terbanding bersama. Aku dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbanding bersama. Aku bersama. Aku Haleluya. Kembalikan kepada Ibu Esther. Memberkati. Oke, ya terima kasih ya buat Pak Derikson. Ya silakan Pak Franky saat ini untuk berfirman. Baik, shalom semua. Shalom. Ya, senang berjumpa dengan saudara. Ya, malam ini saya bersyukur ya, apa yang Tuhan kembali percayakan saya untuk tetap belajar, menyampaikan kebenaran dan menghidupinya. Nah, saya akan share malam ini tentang menghidupi, yaitu karakter Kristus. Tadi sudah banyak tahu lah, sudah dikenalkan namanya, juga sudah masuk di link. Jadi kita akan lihat satu ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Saya minta Ibu Elia bantu saya untuk ayat-ayatnya ya. Oke. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ya, kalau kita lihat ayat ini berbicara tentang identitas kita dalam Kristus. Sekali lagi, identitas kita dalam Kristus. Dibilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya percaya hati Tuhan tuh bukan hanya memanggil, tapi Dia mau memilih. Ada ayat memang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Pengertian saya, sedikit yang terpilih karena tidak mau dipilih. Dan saya percaya bilangan-bilangan yang ikut Zoom ini mau dipilih. Amin. Jadi itu identitas kita adalah bangsa yang terpilih. Nah, imamat yang rajani, kita sebagai imam, artinya mewakili Tuhan, menyampaikan hal-hal yang spiritual rohani, bukan hanya itu, tapi juga hal-hal yang bersifat jasmani. Orang butuh makan, kita tolong. Orang perlu tempat tinggal, kita memberikan itu. Itu sebagai imam. Kita mewakili Tuhan, berbicara kepada manusia, dan mewakili manusia berbicara kepada Tuhan. Kepada hal spiritual, jiwa, dan juga fisik. Jadi kalau kita sering melakukan ini sebagai habit, sebagai seorang imam, berarti di mana kita berada, itu kita menjadi influencer, pengaruh. Itu daerah domain kita. Makanya kita disebut yang rajani. Jadi apa yang kita lakukan sebagai habit dalam hal spiritual, rohani maupun hal-hal jasmani kepada sesama kita, bukan hanya segereja, tapi juga seiman dan sesama. Disitulah kita sebagai imam dan raja.
yaitu bangsa yang kudus. Artinya kita dipisahkan daripada sistem dunia, kita dipisahkan dari sistem daging, dan kita dipisahkan dari sistem kerajaan iblis. Dipisahkan. Nah, kita tahu di bumi ini masih ada pengaruh sistem dunia, sistem daging, sistem iblis yang ada juga dalam dunia gereja maupun dalam kekristenan. Coba kita lihat dalam dunia gereja, banyak orang hamil sebelum menikah, terjadi kawin cerai. Itu kan sistem dunia, sistem daging. Orang yang sebagai Kristen berada di dunia politik, pemerintah juga korupsi. Itu sistem daging. Nah, itu sistem. Nah, kalau kita berjalan dengan identitas sebagai identitas Kristus yang diberikan kepada kita, kita menjadi bilangan yang dipisahkan dari cara-cara ini, sistem ini, sehingga kita berada di bumi ini, di mana Tuhan tempatkan kita, entah itu di gereja, karier, dunia politik, pendidikan, atau apa saja. Kita justru mempengaruhi di mana kita berada itu dengan nilai-nilai kebenaran. Itulah yang mempersempit sistem dunia, kerajaan iblis, dan daging. Sehingga sistem ini tidak punya lagi luang yang lebih besar, tapi dipersempit. Sehingga satu waktu kita menjadi bilangan yang terpilih, bilangan yang ikut bersama Tuhan, memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Itu kita punya identitas dalam Kristus. Nah, bukan hanya itu, kalau kita lihat tadi, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan punya siapa-siapa. Hebatnya di situ. Kita kepunyaan Allah sendiri. Nah, siapa yang mau melawan kita? Seperti tadi, kita ditentukan. Bukan hanya menang. Yesus memenangkan peperangan itu, kita diberikan kasih karunia. Ditentukan menjadi bilangan yang lebih daripada pemenang. Nah, ayat ini juga berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tujuan kita memiliki identitas dalam Yesus itu untuk memberitakan hal-hal yang besar, yaitu dari Dia, bukan nama gereja, nama persekutuan, nama pribadi kita. Nah, itu membuktikan bahwa yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi orang yang sudah dipanggil dari kegelapan ke terang yang ajaib, kita harus ingat, kita memiliki identitas di dalam Yesus. Seperti tadi, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan seterusnya yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, saya mau share lagi satu tentang bangsa yang terpilih. Bangsa terpilih ini mempunyai suatu arti yang luas. Kalau kita tahu bahasa Ibrani, dibilang bangsa yang terpilih itu adalah bahasa Ibrani-nya Am Segula. A-M-S-E-G-U-L-L-A. Am Segula. Am Segula ini punya arti begini. Waktu identitas kita dalam Kristus, kita ini adalah harta kesayangan. Jadi Bapak Ibu bisa baca dalam Keluaran 19 ayat 5. Nah, bisa kita baca sekarang. Terus kita ini perjanjian. Umat pilihan, kita ini perjanjian. Kita ada ini karena perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kita keturunan Abraham. Luar biasa, harta kesayangan, kita adalah perjanjian. Dan bukan hanya itu, kemampuan. Kita diberikan kemampuan kualitas yang superior. Kalau perjanjian bisa saudara baca dalam Maleakhi 3. Tapi kita juga diberi kemampuan, artinya kualitas yang superior, yaitu dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 3 sampai 3. Jadi itu identitas kita dalam Kristus. Makanya hari ini yang saya bilang, bagaimana orang bisa melihat kalau kita ini mempercayai Yesus itu Tuhan, juru selamat, raja di atas segala raja, orang mau melihat apakah kehidupan Kristus itu ada terpancar dari hidup kita. Bukan sekedar beragama Kristen atau penggemar Yesus atau fans Yesus. Saya tetap percaya Yesus tidak mencari penggemar. Dia tidak mencari fans. Dia juga tidak mencari pengikut. Dia memilih kita, maunya untuk naik kepada level adalah menjadi murid. Makanya ayatnya berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku.
Jadi kita bagaimana sekarang untuk bisa menghidupi karakter Kristus sedang kita sudah diberikan identitas seperti itu. Kita lihat, setiap kita yang percaya Yesus sebagai juru selamat, Tuhan, Raja di atas segala raja, waktu kita terima Dia, ingat, karakter Kristus itu sudah ada dalam hidup kita. Tidak usah ragu lagi. Karena pribadi Dia yang hebat, sumber segalanya sudah ada dalam hidup kita. Sumber mujizat ada dalam hidup kita, karena itu namanya Dia Yesus ada dalam kita. Sumber keajaiban juga ada dalam hidup kita, karena Yesus sudah ada dalam kita. Sumber berkat juga sudah ada dalam kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sumber jawaban juga sudah ada. Nah, seringkali kenapa itu tidak kita ngalami? Karena banyak dari kita cuma percaya dan tahu siapa itu Yesus. Makanya kita tidak menikmati. Percaya dan tahu saja tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Nah ini berbeda. Sekalipun Dia ada dalam kita dalam Dia. Sekali lagi, percaya dan tahu aja tidak bisa kita menikmati janjinya. Saya kasih gambaran ilustrasi, misalnya di ruangan Bapak Ibu semua pasti percaya ada signal Wi-Fi. Yang setuju bisa angkat tangannya. Ada signal Wi-Fi. Kita punya hotspot. Sinyal Wi-Fi itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tapi kita bisa nikmati. Percaya saja ada signal Wi-Fi di ruangan kita, tidak mungkin kita menikmati. Kita perlu tahu username-nya, password-nya. Dan misalnya ada orang bilang, username di tempat kami sini untuk Wi-Fi yaitu RCK. Password-nya 123. Nah, Bapak Ibu sudah percaya ada Wi-Fi. Sudah tahu ada username dan password. Percaya dan tahu aja Anda bisa menikmati Wi-Fi itu. Kita bisa menikmati kalau kita connect. Ada bagian yang harus kita lakukan. Setuju ya? Ada bagian yang harus kita lakukan. Yesus juga ada di mana-mana. Waktu kita Zoom ini Dia juga ada. Yesus ada dalam hidup Bapak Ibu. Pasti Ibu Bapak percaya. Tidak bisa Bapak Ibu melihat Yesus. Tidak bisa Yesus disentuh. Tidak bisa kita memegang Dia. Tapi kita percaya. Percaya Dia tidak bisa menikmati janjinya. Kalau hanya percaya. Bapak Ibu juga tahu username Dia adalah Tuhan. Juru selamat, Raja di atas segala raja. Passwordnya firman Tuhan. Nah, kalau percaya Dia adalah Tuhan Juru Selamat, sudah tahu username-nya dan percaya Dia ada di mana-mana, itu pun kita tidak bisa nikmati. Kita bisa menikmati kalau kita connect, yaitu menghidupi apa yang Dia katakan. Haleluya. Jadi percaya dan tahu tidak cukup, percaya dan tahu harus menghidupi. Ada yang kita harus connect. Nah, hari ini semua sudah ada dalam kita. Karakter Kristus itu ada. Janjinya ada dalam kita. Jawaban ada dalam kita. Sumber mujizat ada dalam kita. Makanya kita bisa menikmati itu semua kalau kita percaya dan tahu dan ada yang kita hidupi. Connect. Nah, untuk itu sama. Kalau kita tahu bahwa kita bagaimana untuk bisa menghidupi karakter Kristus, kalau kita tahu Dia sudah ada dalam kita semua itu, kita tidak cukup percaya dan tahu, tapi kita harus menghidupi. Yaitu apa yang dibilang Dia adalah Tuhan Juru Selamat Raja atas segala, passwordnya firman. Nah, kalau kita hidupi, kita perlu percaya. Kita bukan hanya diberkati, tapi di mana kita berada, kita menjadi berkat. Di mana kita berada, kita menjadi pengaruh, influencer. Hingga kita berada di dunia kerja, karir, kita berada di dunia art, entertain, kita berada di dunia gereja, kita berada di dunia penanggulangan orang miskin, yayasan, kita berada di dunia pendidikan, kita berada di dunia keluarga, ataupun di dunia
politik, government, pemerintah. Kita bisa mempengaruhi di mana kita berada. Dengan orang melihat kehidupan Kristus terpancar melalui kita. Nah, untuk bisa kita seperti itu terjadi di mana Tuhan tempatkan kita, kita lihat ayat Matius 13 ayat 33. Apa suara saya jelas ya, Ibu Elia ya? Ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat 33 dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Habis hamir seluruhnya, Ya. mempengaruhi seluruhnya ragi itu. Ya. Makanya di sini katakan hal kerajaan sorga. Kalau sorga itu berbicara tempat, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita dipanggil Tuhan pulang, kita pasti berada di tempat itu. Tapi kerajaan sorga itu bicara pemerintahan Tuhan atas hidup kita waktu kita masih di bumi. Jadi beda ya, kerajaan sorga dan sorga. Kerajaan sorga pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita dipimpin oleh Dia, diperintah oleh Dia, dikuasai oleh Dia, di mana kita berada, karakter Kristus harus terpancar. Untuk bisa terpancar, kita harus sesuai dengan perumpamaan ini, berlaku seperti ragi, mengkamiri seluruh adonan. Bukan kita dipengaruhi, di mana kita di tempat, kita mempengaruhi. Maaf, makanya kita lihat tidak sedikit kenapa banyak orang yang menyebut percaya Yesus adalah Tuhan. Di dunia gereja pun mereka tidak menjadi pengaruh. Di dunia politik pun tidak menjadi pengaruh. Di dunia karir, bisnis pun tidak menjadi pengaruh. Sehingga yang bertambah itu bilangan pengikut, bilangan penggemar, penggembira. Sedangkan yang bisa menjadi pengaruh sebagai umat pilihan Allah itu murid yang mengerti bagaimana identitas kita dalam Kristus begitu hebat, begitu dahsyat yang tadi awal saya sudah jelaskan. Nah, sekarang bagaimana untuk kita bisa bergerak untuk bisa mempengaruhi karakter Kristus dalam hidup kita itu terpancar di mana-mana. Harus kita berlaku seperti ragi. Nah, untuk itu kita belajar sekarang sifatnya ragi dan bagaimana diaplikasi dengan kita untuk menghidupi. Kita lihat dari 2 Korintus 12 ayat 9. Kalau saya terlalu cepat bisa angkat tangan dan di unmute bilang terlalu cepat ya. Semua oke, tidak terlalu cepat, bisa jelas ya. 2 Korintus 12 Pak. Ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, kalau kita pelajari ragi itu kelihatannya kecil. Ragi itu kelihatannya lemah, tapi punya pengaruhnya dahsyat. Bilangan kita yang menjadi murid Yesus itu sangat minoritas. Tapi kita tidak usah bingung. Kita bisa mempengaruhi. Kita bisa mempengaruhi. Makanya ragi kelihatan lemah, kenapa bisa dia mempengaruhi walaupun kecil. Dari ayat 2 Korintus 12 ayat 9, tadi dikatakan, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Berarti kebenaran ini kita harus menghidupi di dunia di mana Tuhan tempatkan kita, yaitu berani mengakui setiap kelemahan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Waktu kita mengakui kelemahan kita, apa yang tidak kita bisa buat, pasti ada orang lain yang bisa akan mendukung, membantu kita. Itu apalagi saudara pakai nama Bu Eli, tubuh Kristus ilahi ya. Jadi itu saling menopang. Kita tidak memandang dari gereja mana.
Didominasi mana? Jadi setiap kita punya bagian. Yang saya maksud berani mengaku setiap kelemahannya, pertama itu ke Tuhan. Waktu kita kepada Tuhan, kekuatan Tuhan akan penuhi kita. Dan kalau ada orang yang di dalam Tuhan, kita bisa menjadi partnernya dia. Kita akui juga, who am I, siapa saya, kekuatan itu yang dia punya dari Tuhan akan juga dialirkan bagi kita. Haleluya. Bukan hanya ke Tuhan, tapi juga kepada sesama anggota tubuh Kristus. Disitulah kita akan mempunyai kekuatan dan bisa pengaruhi. Karena hanya pada waktu kita mengetahui kelemahan kita, kita akan bergantung kepada kekuatan dari Tuhan kita. Sekali lagi, hanya pada waktu kita mengakui kelemahan kita, kita akan bergantung kepada kekuatan dari Tuhan kita. Haleluya. Saya sekarang umur menjelang 71. 71. Sebentar lagi menuju 71. Sejak lahir, umur 3 bulan saya dibeli dengan harga Rp5.000. Saya tidak pernah ketemu orang tua kandung saya. Sampai hari ini fotonya pun tidak. Itu satu kelemahan. Saya punya krisis kasih. Tidak pernah bertemu, mengenal kasih seorang papa dan mama. Saya diangkat oleh suku yang berbeda. Orang Tionghoa. Saya sendiri dibilang ada campuran Chinese Indonesia. Ada yang bilang juga Arab. Saya tidak peduli. Makanya sekarang nama saya Elusai Franky Utana. Kata Utana kalau baca dari belakang itu anakku. Anakku itu artinya anak Tuhan. Kelemahan ini saya cerita kepada Bapak Ibu juga sekarang. Tuhan dengar. Justru dia kasih kekuatan untuk saya. Kasihnya makin bertambah. Sehingga saya tidak terintimidasi. Karena saya tahu orang bilang saya anak haram, anak tertolak. Tapi saya percaya, saya ada di muka bumi ini, itu kehendak Tuhan. Saya anak yang diberkati. Anak pilihan, yang anak perjanjian, kesayangan Tuhan. Dan juga punya kemampuan yang superior, karena sumber itu ada dalam hidup saya. Nah ini harus kita latih gaya-gaya hidup ini. Dan kalau kita dengan teman-teman dalam pelayanan, kita juga bisa buat seperti itu. Kita akan menjadi B1 dalam satu kekuatan. Karakter Kristus itu akan orang lihat. Waktu kita mulai ada di mana saja, kita akan menjadi pengaruh untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak ada yang Superman. Superman is dead. Yang ada super team. Kita butuh satu dengan yang lain. Untuk saling melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di bumi Indonesia ini, yang kita cintai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita harus seperti Ragi, berani mengakui setiap kelemahan kita. Ragi itu kecil, tapi punya pengaruh besar. Bapak Ibu semua yang hadir di SOM ini, latar belakang saudara apapun, percayalah, saudara adalah kesayangan Tuhan. Pilihan Tuhan, biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan, terlukis di telapak tangannya. Bahkan dia bilang, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan tetap menggendong. Kamu tua tetap berbuah, gemuk dan segar, yaitu sehat. Roh makmur, jiwa makmur, tubuh juga makmur. Sehat dan makmur. Itu janji Tuhan. Nah itu kebenaran yang kita lihat daripada Ragi, yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Sekarang kita lihat yang lain. Yohanes 6 ayat 35. Ya, silakan. Ya, Yohanes 6 ayat 35 dikatakan di sini, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Karena dia adalah roti hidup. Roti hidup itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita lihat. Ragi itu tidak pernah terintimidasi dengan roti. Sedangkan ragi itu yang mempengaruhi terigu itu jadi roti.
Ragi juga tidak pernah terintimidasi dengan ukuran roti. Dia tidak pernah mau juga menjadi roti. Justru dia yang mempengaruhi roti. Nah, hari ini sama. Kita bagaimana supaya tidak terpengaruh oleh sistem dunia, daging, dan kerajaan iblis. Seperti ragi ini, dia tidak terintimidasi dengan ukuran roti. Roti lebih terkenal, dipaksa di instalasi bakery. Kalau Bapak Ibu ke bakery beli roti, tidak pernah tanya raginya merek apa. Tidak pernah dipaksa, tapi dia tidak peduli dengan ukuran roti dan populernya roti, terkenalnya roti. Karena dia tahu dia yang mempengaruhi tepung itu jadi roti. Hari ini sama kita. Bagaimana untuk bisa kita menghidupi seperti ini? Kita harus selalu yakin dia ada dalam hidup kita. Yesus yang hebat ada dalam kita, kita ada di dalam dia. Haleluya. Jadi kita akan terintimidasi dengan sistem dunia, daging maupun kerajaan iblis. Saya kasih gambaran contoh ini aja. Misalnya tisu ini adalah gambaran hidup saudara dan saya. Awal kita bilang Tuhan, mari masuk dalam hidup. Yesus yang datang, itulah beda. Kita beda dengan kepercayaan yang lain. Tuhan yang mencari kita. Kepercayaan lain orang mencari Tuhan. Jadi waktu kita undang dia masuk, dia datang, dia masuk dalam hidup kita. Akhirnya kita sebagai tisu itu masuk di dalam tempat ini, otomatis yang terlihat yaitu kotak ini. Berarti Yesus ada dalam kita, kita dalam dia. Karena dia maha besar. Dia melingkupi kita. Di atas kita ada dia, di bawah ada, kiri kanan ada dia. Nah, begitu ada sistem dunia mau nyerang kita, yang dinyerang Yesus. Dan Yesus sudah kalahkan 2000 tahun yang lalu. Misalnya di dalam sistem daging, ada orang benci kita. Orang mengfitnah kita. Yang diserang pertama Tuhan. Karena apa kita sampai kena? Karena kita keluar, kita ngintip. Makanya kita yang kena. Terpengaruh. Makanya kita harus yakin bahwa dia ada dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita berdosa, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia benci perbuatan dosa, tapi dia tidak benci kita. Kalau kita berbuat dosa, kita yang tinggalkan dia. Dia tetap setia menunggu kapan kamu balik. Dan janji Tuhan, kita menjadi bilangan pilihan. Haleluya. Amin. Jadi kita ini mesti sadar betul bahwa kita ini sangat berarti. Makanya kita harus yakin, selalu yakin dia ada dalam hidup kita. Di luar dia kita akan lemah. Di dalam dia, dikelilingi dia, kita akan kuat. Kita akan kuat. Jadi kita harus selalu yakin dia ada dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Jangan ragu lagi. Sekalipun saudara tidak setia, dia tetap setia dengan saudara. Dia tetap. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Sampai saudara merasa ditinggalkan, itu saudara yang meninggalkan dia. Sekali lagi, untuk itulah dia mati di kayu salib. Dia robah kutuk jadi berkat. Jadi jangan berpikir kita ini akan bisa mudah terserang. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dia adalah pemenang. Kita terima dia karena kasihnya. Kasih karunia itu adalah anugerah. Kita lebih daripada pemenang. Orang lebih daripada pemenang tidak perlu lagi bergumul untuk menang. Karena sudah lebih daripada pemenang. Orang yang lebih dari pemenang cuma harus yakin bahwa sang pemenang itu sudah ada dalam kita, kita dalam dia. Tinggal setiap hari kita berlatih. Memperkatakan firman. Bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kita ada. Kita bisa makan. Kita bisa bernafas. All about Jesus. Waktu kita selalu ingat itu dan bersyukur berterima kasih. Kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan waktu kita yakin seperti ini, kita tidak akan
terintimidasi. Setiap kita punya bagian, setiap kita punya kapasitas. Jangan membandingkan orang lain dengan saudara. Saudara tahu saudara punya kapasitas yang Tuhan percayakan. Kalau saudara jalankan mobil di tol, ada orang lebih cepat di depan saudara. Saudara coba nyalip, masih ada yang lebih cepat di belakang, di depan saudara. Kalau ada orang yang di belakang saudara terlambat, saudara tunggu biar saudara lebih terlambat dari mereka, tetap masih ada yang di belakang. Jadi ingat, hanya fokus pada apa yang Tuhan mau dengan kita. Tetapi yakin, dia ada dalam kita. Kita tidak akan terintimidasi. Makanya seringkali kenapa orang hidup jadi rumit. Karena hidup ini sebenarnya sederhana. Yang bikin rumit itu pikiran kita. Kenapa kita miskin? Orang miskin itu karena gaya hidupnya. Semua kita ini kaya. Sumber kekayaan sejati ada dalam kita. Kita juga memiliki pikiran Kristus. Kalau Bapak Ibu tahu, pikiran Kristus ada kita. Dan pikiran Kristus itu tidak polalit, tidak kebingungan. Dan kita harus yakin bahwa selalu yakin, dia ada dalam hidup kita. Hingga kita akan memancarkan, mempengaruhi bumi ini, di mana kita ada, dengan karakter Kristus. Ya, kebenaran yang lain lagi, kita lihat, yaitu ayat 1 Korintus 10 ayat 13. 10 ayat 13. Ya. Ya, di sini 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 Ya. dibilang pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu biasa. Kita bisa bilang biasa karena Yesus yang luar biasa ada dalam kita, kita dalam dia. Itu harus kita yakin. Nah, ragi itu akan diaktifkan oleh panas dan tekanan, baru dia menjadi berarti. Sekali lagi, ragi itu diaktifkan oleh panas dan tekanan. Semakin dia diproses, semakin dia ditekan, itu dia makin lebih mempunyai pengaruh. Nah, sama halnya dengan kita. Selama kita dalam kebenaran, semakin kita ditekan, semakin kita dihimpit, kita aktif menceritakan Yesus yang kita hidupi, semakin kebenaran itu memenuhi kita, mempengaruhi di mana saja. Jadi, kebenaran yang ada di sini, yang harus kita hidupi, setia menjalani proses. Kalau tadi pertama adalah berani mengakui setiap kelemahan kita. Yang kedua tadi, selalu yakin dia ada dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga ini, setia menjalani proses. Karena ragi itu akan bisa menjadi pengaruh, menghamiri adonan, kalau diaktifkan atau dipanaskan. Jadi, setia menjalani proses. Makanya waktu proses itu sedang kita hadapi. Jangan banyak protes, pasti stres kita. Tapi kalau kita bersyukur dan berterima kasih, proses itu akan menjadi progres. Kita akan mengalami promosi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Nah, untuk itu kita lihat. Waktu kita menghadapi proses atau tekanan, tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa. Semua proses itu, pencobaan itu akan jadi biasa kalau kita libatkan yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Yaitu namanya Yesus. Nah, makanya sama. Hidup kita ini saya gambarkan
seperti sarung tangan ini. Sarung tangan ini tidak bisa pegang apa-apa. Dia tidak akan bisa pegang selai tisu. Karena cuma sarung tangan. Kecuali ada tangan di balik sarung tangan ini. Baru kita bisa pegang tisu. Jadi saudara dan saya mesti sadar betul bahwa setiap pencobaan yang diizinkan kita hadapi, kita jangan hadapi dengan kekuatan kita. Kita akan frustasi. Kita harus sadar kita ini adalah sarung tangan. Makanya kita perlu yakin dia ada dalam kita. Jadi, nah kalau kita sudah yakin sarung tangan ini, yakin ada tangan ini, dia tinggal mengikuti gerakan tangan ini. Mau pegang apa? Dengan cara tangan ini, dengan kekuatan tangan ini, dan semua yang difokus tangan ini. Bapak Ibu. Jadi waktu hadapi pencobaan, masalah, pergumulan apapun, sadar Tuhan ada dalam kita. Kita ini sarung tangan. Makanya kita lakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara Tuhan, kekuatan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita kemana? Ikuti. Dengan cara dia, kekuatan dia, dan untuk kemuliaan dia. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, itu kan sarung tangan. Sarung tangan bisa, kita tidak bisa. Kenapa? Karena sarung tangan ini bisa, karena sarung tangan ini mati. Waktu tangan masuk, dia mati, dia buka aja. Hari ini kita bilang kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, untuk bisa dia bergerak sesuai yang dia mau, cara dia, kekuatan dia untuk kemuliaan, kita harus mati. Setiap hari belajar untuk mati. Mati apa? Kedagingan kita, keegoan kita, pola pikir kita yang keluar dari firman. Itu semua harus kita belajar untuk tinggalkan. Baru kita bisa mengatasi semua proses hidup itu. Dengan tidak mengeluh, dengan tidak khawatir, selalu berterima kasih dan bersyukur. Amin. Setia menjalani proses. Kita lihat sekarang. Musa pelayanannya hebat. Dia hidup 3 generasi. Generasi pertama 40 tahun, yaitu didikan Firaun. Dia jadi pangeran Firaun. Generasi kedua 40 tahun. Dia masuk dalam padang gurun, itu sekolah Tuhan. Makanya dia tulis dalam Mazmur 90 ayat 10, kekuatan umur manusia itu cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya kesengsaraan dan penderitaan, kesukaran dan penderitaan. Dan itu akan berlalu dengan cepat, bicara tentang umur kita. Karena dia tahu dia masuk sekolah padang gurun itu proses. Tapi kita harus bangga lihat apa yang Tuhan buat dengan dia. Dia mencapai generasi ketiga umur 120 tahun. Matanya tidak kabur, kekuatan tidak pudar. Umur 80 tahun baru dipromosi Tuhan. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu umur 80. Jadi Bapak Ibu yang sudah berumur, tidak usah kecil hati, masih ada promosi Tuhan. Umur 80 Tuhan masih promosi. Haleluya. Amin. Ya, yang live videonya tertawalah sedikit ya. 80 tahun. Tapi sayang, dia tidak masuk tanah Kanaan. Nah ini yang kita mau belajar. Dia memang taat. Cuma tidak sampai masuk tanah Kanaan. Hari ini kita belajar di sini, setia menjalani proses. Musa tidak setia menjalani proses. Waktu dia disuruh pukul gunung batu itu keluar air, dia pukul keluar air. Hari-hari berikutnya Tuhan bilang cuma perkatakan, dia malah pukul. Tetap keluar air. Betul enggak? Dia pikir dia hebat. Nah, Tuhan bela firman-Nya. Bukan dia hebat.
Hari ini juga Tuhan ingatkan kita. Jangan bangga, jangan senang dengan berkat. Jangan senang dalam pelayanan jumlah jemaatnya banyak. Jangan senang dengan manifestasi mujizat keajaiban, kegerakan roh. Kalau kita cuma lihat kepada hal itu, satu waktu kita tidak lagi mengalami pesta kerajaan Allah. Kanaan tidak kita lagi nikmati. Yang saya pakai hari ini tentang pesta yang berkelanjutan. Makanya kita tidak boleh bangga dengan semua mujizat keajaiban berkat. Yang harus kita bangga, fokus cuma kepada sumber pemberi berkat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Karena apa? Kita perlu lihat. Musa bilang 70 tahun. Kebanggaannya, kesukaran, dan penderitaan. Artinya gitu. Itu bicara proses. Nah, proses hidup kita sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Christ at the cross is the center of our life. Karya Kristus yang sempurna di kayu salib itu harus menjadi pusat hidup kita. Kita hidup karena kasih dan anugerah Dia. Haleluya. Jadi kita sadar betul-betul kita harus setia pada melalui proses. Orang yang taat itu kadang-kadang karena upah. Orang yang taat karena dipromosi. Orang yang taat karena dihargai, dihormati. Setia beda. Setia pasti taat. Taat belum tentu setia. Nah, orang yang setia melihat kepada sumber, bukan kepada pemberi. Halo, saya harap Bapak Ibu jelas. Yes. Sumber yang dilihat. Musa tidak melihat pada sumber. Dia melihat pada pengalaman pelayanan. Kemarin saya pukul gunung batu keluar air. Sekarang ngomong juga keluar air. Dia pikir dia hebat. Dia tidak lihat siapa yang memberi sumber Tuhan. Dia tidak menikmati lagi tanah Kanaan. Nah, itu ingatkan kita. Kita mau memulai hidup ini dalam kebenaran Tuhan. Kita mau mengakhiri hidup kita dalam kebesaran Tuhan. Mengalami pesta kerajaan Allah sampai akhir hidup kita. Makanya perlu setia dalam menjalani proses. Nah, saya ambil contoh lagi Abraham. Abraham anak mujizat, Ishak. Halo, Ishak anak mujizat. Umur 100 tahun, Sarah 90 tahun baru mereka punya anak Ishak. Tuhan minta untuk jadi korban. Dia harus bawa Ishak naik ke Bukit Moria. Ishak sampai tanya, Papa, sudah ada kayu, sudah ada pisau, sudah ada api. Mana korbannya, Pak? Abraham bilang, di sana Tuhan menyediakan. Sudah lihat? Waktu Abraham mau membunuh Ishak, Tuhan bilang, aku lihat, kamu takut akan aku. Stop. Dan dia mempercayai. Apa yang terjadi? Abraham mengalami promosi Tuhan. Menjadi bapa banyak bangsa. Bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi juga untuk kepercayaan lain. Dia adalah influencer. Dia adalah penyembah yang sejati. Dia tidak melihat hasil mujizat anaknya. Tapi dia melihat sumber pemberi mujizat. Yaitu Tuhan yang kita kenal. Namanya Yesus. Penyembah yang sejati itu seperti itu. Bukan suaranya bagus, musiknya bagus. Tapi karakter Kristus. Hidup yang dia selalu pusat. Melihat pada sumbernya. Nah, makanya mari malam ini. Bapak Ibu, kita mau mengalami pesta kerajaan Allah. Jangan melihat harta. Jangan melihat cuma kepada berkat. Kesembuhan, mujizat. Tapi melihat pada sumber pemberi. Saudara akan menikmati pesta yang berkelanjutan. Maka tadi ada ibu bilang, Pak Franky ini belum punya anak. Pak Arifin juga belum, seperti tidak dipanggil. Bukan. Sekarang saya mengerti. Dulu saya menjerit, kamar ini kok saya tidak dapat keturunan secara daging. 7 hamba Tuhan dari Indonesia dan luar negeri berbuat. Tahun ke-7 kami akan punya anak. Di mana-mana saya menginjil, saya cerita tentang angka ini. Tahun ke-7 sampai 8, istri saya pun tidak hamil. Waktu saya tahu cuma lihat kepada sumber, mengerti saya. Di kamar anak secara daging, kami tidak ada. Tapi sekarang baru saya ngerti. Mulai dari 1986, menjelang terus saya belajar. Tapi di rumah kami menerima anak-anak yang bermasalah.
tidak punya orang tua tidak dihargai oleh orang tua. Narkoba, lesbi, homo, pembunuh. Banyak yang dirubah jadi pendeta, jadi pengusaha. Disitulah saya lihat. Sekalipun saya tidak pernah lihat papa mama kandung, saya dipercaya bisa menjadi orang tua untuk orang yang punya anak. Haleluya. Sekalipun saya tidak pernah lihat papa mama untuk didik saya. Firman Tuhan bilang, sekalipun ayahmu dan ibu meninggal engkau, aku Tuhan menyambutmu. Dia mendidik saya menjadi orang tua saya. Disitulah saya mempraktek itu. Sampai hari ini, di rumah kami tetap, kami membina anak-anak yang bermasalah untuk kenal Tuhan. Haleluya. Dan tidak banyak, 100 lebih. Dan saya bersyukur, saya bangga. Setiap kalau saya lihat mereka, saya melihat Tuhan. Pesta kerajaan Allah saya nikmati. Hari lepas hari, pesta itu nikmati. Nah, saya berharap Bapak Ibu mari setia menjalani proses. Jangan pikir saya juga selesai proses. Sampai hari ini mau masuk 71 tahun, maka saya pegang pelayanan Musa. Untuk saya selalu lihat bahwa itu Tuhan luar biasa. Haleluya. Nah, yang terakhir kita lihat Matius 28 ayat 19-20. Ini yang terakhir. Matius 28 Ayat 19-20. ayat 19 dan 20 dikatakan, ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu. Tujuan Tuhan di sini, jadikan semua bangsa murid. Kita lihat, ragi itu harus keluar dari bungkusnya. Kalau tidak keluar dari bungkusnya, dan mungkin menjadi pengaruh. Setuju ya? Setuju Bapak Ibu? Saya kasih tahu, saya kasih gambaran. Tangan kanan, misalnya ini ada dua akuarium berbentuk bola. Dua akuarium berbentuk bola. Akuarium A, akuarium B. Itu gambaran gereja. Di tengah-tengah akuarium ada ikan. Itu gambaran jemaat. Hari-hari ini kita lihat orang banyak sibuk dalam gereja. Tidak salah. Seperti orang sibuk pelihara ikan dalam akuarium. Kurang makan, kita cari pendeta-pendeta. Seperti ikan, kasih makan. Tidak salah. Kurang perhiasan, seperti ikan-ikan perlu batu-batu lebih ya. Kita ganti sound system, lampunya kelap-kelip. Kalau bisa ada udara sedikit, lampu. Tidak salah. Kita urus itu dalam. Haleluya. Tapi tidak sedikit kita lihat, orang cuma pindah-pindah ikan dari satu toples, akuarium itu ke toples yang lain. Orang yang online juga pindahkan satu, ikut dong. Online kami lebih keren dari sana. Pindah satu. Kita sibuk pindah itu. Tapi kita lupa. Ikan itu kalau tidak kena air, 5 menit mati. Tapi Ibu, di luar akuarium gereja, banyak orang yang setengah mati dan mau mati. Coba kita renungkan, jahat enggak kita? Sudah tahu ada orang banyak yang mau mati. Kita cuma urus sibuk di dalam bungkusan gereja kita. Saya dari satu gereja, tapi saya melayani semua gereja. Hari ini juga Zoom saya bersyukur, Ibu Elia sudah minta saya berapa kali, cuma waktunya tidak tepat. Tapi hari ini kita ketemu. Haleluya. Jadi yang perlu kita tuh banyak ikan yang mau mati di luar. Tidak sedikit pendeta juga sibuk cuma hanya pikir kepada jemaat dalam. Boleh aja sah. Tapi bagaimana orang yang di luar yang setengah mati? Kita jadi penjahat. Saya berharap Natal tahun ini, mari saudara bisa bicara masukan setiap gereja, undanglah orang-orang yang belum kenal Yesus, belum percaya,
yang belum bergereja, yang tersesat, yang sudah bergereja tapi belum mengerti visi kemana dia harus buat. Nah, 4 jenis ini yang perlu kita jangkau. Ragi tidak ada gunanya kalau tetap dalam bungkus. Bapak Ibu yang kerja di pemerintah, mari ceritakan Yesus. Banyak orang setengah mati. Kalau enggak kita jahat loh, main-main ke dalam gereja. Setuju ya? Coba renungkan baik-baik. Kita coba pikir. Tapi hari ini kita dari berbagai denominasi. Saya bicara pada hari ini untuk supaya kita tahu visi arah kita. Jadikan semua bangsa murid. Pengikut di upgrade jadi murid. Penggemar fansnya Tuhan di upgrade jadi murid. Kalau kita buat itu, saya percaya orang melihat karakter Kristus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Makanya banyak orang tanya saya, Bapak sudah umur seperti itu, kok masih bisa ke kota, kok masih juga mau ke desa? Kenapa mau pergi ke Sobol, desa? Saya kenapa ke daerah-daerah kecil? Sudah khotbah di mana-mana, sudah khotbah di tempatnya itu. Saya cuma tahu ini, masih banyak ikan yang setengah mati. Selagi Tuhan masih percayakan, saya mau mulai hidup dalam kebenaran. Saya mau mengakhiri dalam kebesaran Tuhan. Mari kita fokus bukan pada berkat, banyaknya jemaat, ya. Sadar betul kami gereja yang mulai dari awal 7 keluarga aja. Jadi kita bergerak bukan soal jumlah, tapi kita menjadi berkat. Jadi saya kembali lagi bahwa untuk kita bisa mewujudkan karakter Kristus, di mana Tuhan tempatkan kita harus bergerak seperti Ragi. Yaitu pertama, berani mengakui setiap kelemahan kita. Kedua, Ragi kita perlu selalu yakin dia ada dalam hidup kita. Yang ketiga, setia menjalani proses. Yang terakhir, memiliki kerinduan untuk memedulikan orang lain. Ragi itu keluar dari bungkusannya. Kita harus keluar dari akuarium gereja atau bungkusan gereja. Untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum juga percaya, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang belum mempunyai gereja tetap, dan juga orang yang belum mendapatkan gereja dan visi yang sesuai. Belum tentu orang-orang dalam gereja saudara itu sudah punya visi yang jelas. Mereka perlu tahu. Amin. Saya berharap kiranya ini membawa inspirasi untuk Bapak Ibu semua. Dengan keterbatasan saya, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan menerjemahkan, memberi pengertian untuk Bapak Ibu untuk mengalami kegerakan yang hebat. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Nah, izinkan saya berdoa, boleh ya? Ya, silakan Pak. Saya mau berdoa untuk Ibu Siska. Ibu, Ibu bisa unmute. Jadi saya tanya ke Ibu sebentar. Ya, mute-nya. Bisa unmute? Suaranya sis, buka. Mute-nya Siska. Dibuka. Oh, udah bisa. Dibuka mute-nya Siska. Belum dibuka. Belum dibuka sis, suaranya Siska. Oh, udah. Belum dibuka Siska, suaranya. Iya. Ya, Iya, sis. Ibu sudah. dengar? Oke. Ya, Ibu, saya berdoa untuk Ibu ya. Iya. Ibu bisa taruh tangan di dadanya. Baik, saya berdoa. Peristiwa yang menyedihkan Ibu di hari-hari sebelumnya kadang-kadang muncul
membuat ibu khawatir dan takut. Sehingga kalau orang berbicara sesuatu, ada hubungan dengan peristiwa yang pernah ibu alami, itu menjadi rekaman yang tidak baik untuk ibu. Sehingga kadang-kadang membuat ibu ragu. Nah, hari ini Tuhan katakan ibu ini biji mata Tuhan. Amin. Barisan depan ibu ada kebenaran. Barisan belakang ibu ada kemuliaan. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan ibu. Amin. Sedetik pun. Dia setia. Amin. Nah, hari ini yang dia minta fokus. Fokus itu bicara iman. Fokus kepada firman. Amin. Waktu ibu fokus pada firman dan ibu memperkatakan dan berani menghidupi firman itu, waktu itu memperkatakan firman dan menghidupi, pikiran Kristus itu akan memenuhi pikiran ibu, Amin. hati Tuhan memenuhi hati ibu, Amin. sehingga masalah apapun yang ibu hadapi, itu jadi kecil, Tuhan jauh lebih besar. Amin. Hal-hal kecil saja ibu lakukan setiap saat. Begitu ibu bisa bangun, ibu bilang terima kasih, bersyukur. Aku hidup hari ini. Amin. Ibu makan, terima bersyukur. Dengan kita buat itu, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Lama-lama laut ibu lakukan itu menjadi gaya hidup, jadi habit. Di hati ibu makin murni. Amin. Di pikiran ibu, perkataan pendengar ibu selalu berdengar. Tuhan mau berkata melalui firman. Dan ibu akan bertemu dia. Dan hari ini percaya, kemerdekaan yang ibu terima sudah dia berikan untuk ibu lanjutkan untuk lakukan itu. Dan percayalah Tuhan mengasihi ibu. Kadang-kadang dengan sering terlalu ibu buat begini, kadang-kadang membuat ibu punya tubuh lemah, kadang-kadang mempengaruhi di dalam bagian kepala, kadang-kadang bisa sakit, tidur pun dan nyenyak. Tapi hari ini bangkit ibu, dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Kuasa Tuhan bekerja untuk Ibu Siska ini. Di ruangan itu aku katakan saat ini. Urapan Allah turun penuhi di Amin. kamar hidupnya. Apa saja. Jamah dia, rawat dia. Amin. Dan dalam nama Yesus, sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Aku cinta Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk semua ini. Untuk malam ini. Dalam nama Yesus. Amin. Aku terima. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati Ibu Siska. Amin. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih. Baik, terakhir. Saya tahu sudah waktu ya, 8:30 saudara sana. Saya cuma mau kata gini. Ada di antara Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini, dari berapa hari ini, salah satu telinga, kiri atau kanan, itu kadang-kadang tiba-tiba bisa muncul sakit, menyengat. Kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang muncul lagi sakit. Bahkan kadang-kadang mendengung, ada bunyi yang mengganggu. Nah kalau itu ada, saya tidak berkata 100%, cuma saya mengikuti impresi yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau itu ada dalam Zoom ini, bisa angkat tangan atau tunjuk jari. Saya mau berdoa. Ibu Siska juga. Ada lagi? Ibu Elia bantu saya tidak bisa. Oke. Saya bukan pakai komputer ya, saya pakai iPad jadi. Ya, masih ada yang mendengung, coba yang Ada sini. satu ya, Ibu Siska ya. Nah, Sama siapa oke. lagi nih? Kalau tidak ada, Ibu, tadi yang saya katakan pada Ibu latih itu perkatakan kebenaran. Itu pengaruh dari situ. Iya. Ibu ngerti ya? Ngerti, Sehingga Pak. itu kekhawatiran muncul, takut muncul, itu yang buat Ibu seperti itu. Nanti Ibu latih, pasti lambat laun dia akan hilang. Tapi saya akan doakan juga sekarang. Taruh tangan di kuping Ibu. Taruh di tangan kiri, dua-dua tangan. Satu aja ya, oke. Saya doakan ya. Telinga kiri yang mendengung ya. Iya, kiri.
Saya berdoa. Dalam nama Yesus, gendangan, saraf, otot, tulang, ataupun peredaran darah yang tidak normal pada kuping kiri Ibu Siska. Dalam nama Yesus, kembali normal. Amin. Saraf maupun urat-urat, apa saja. Secara anatomi saling menyesuaikan di situ. Dan suara mendengung itu lenyap dalam nama Yesus. Amin. Dan dalam nama Yesus, kalau rusak, tercipta yang baru. Amin. Dalam yang lemah jadi kuat. Amin. Dalam nama Tuhan, jamah terus Ibu Siska ini. Terus, dan suara mendengung itu hilang. Amin. Yang hanya kedamaian, ketenangan Amin. memiliki Ibu ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Zoom di malam ini. Terima kasih untuk apa yang kau percayakan, hamba cuma sampaikan, belajar, menyampaikan, dan menghidupi. Berkati Bapak Ibu ini, supaya mereka tetap dalam koridor kebenaran. Sehingga hidup mereka terus diubah, berubah, bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah lebat dan tetap. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Aku cinta Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk malam yang berbahagia ini. Malam yang penuh dengan kemenangan, malam yang penuh dengan mujizat dan keajaiban. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, Ibu Siska, saya mau tanya, waktu tadi Ibu ikut ini masih mendengung atau enggak? Atau dia sewaktu-waktu muncul? Masih. Sekarang masih muncul? Masih. Coba Ibu tutup lagi kuping kiri pakai jari telunjuk. Ibu tiup di mulut. Keluarkan. Dalam nama Yesus. Oke. Coba Ibu nanti lihat kelanjutannya bagaimana ya. Yang penting praktek itu kebenaran tadi. Baik. Amin. Makasih. Salam semua. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan ke Ibu Elia. Ya, terima kasih buat Pak Franky atas firman-Nya ya. Menghidupi karakter Kristus, ya penting sekali. Puji Tuhan, terima kasih Pak Franky. Sangat memberkati firman-Nya ya, luar biasa. Di sini banyak poin-poinnya. Ya, di sini yang tadi katakan, satu harus berani mengalami kebenaran ya di dalam kelemahan kita. Nah, di sini kita harus berani ya. Banyak orang yang tidak berani. Kedua dikatakan kita selalu perlu yakin ya, doa di dalam doa dalam hidup ya. Di sini perlu yakin ya bahwa kita doanya akan dengar Tuhan. Dan ketiga, setia mengalami proses. Ya, di sini kita harus setia mengalami proses ya. Keempat, memiliki kehidupan. Dan di sini yang Tuhan merindukan bagaimana menghidupi karakter Kristus itu, yaitu mengalami proses ya Pak ya. Di sini jadi luar biasa firman ini, saya nggak keburu kecatat semuanya, tapi luar biasa Pak firman ini sangat memberkati saya, memberkati Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diberkati, amin. Luar biasa firman-Nya ya di sini. Jadi menghidupi karakter Kristus ini penting sekali, yaitu yang seperti tadi ragi. Roti ini lebih terkenal tadi Pak Franky katakan. Tapi ragi ini tidak terkenal, tapi itu berfungsi, betul nggak, untuk menghidupi. Nah, bagaimana kita ini satu yang tidak kelihatan, tapi hanya Tuhan yang melihat, ya, bukan manusia yang melihat, tapi Tuhan yang menilai. Manusia bisa gagal fokus sih Pak ya, bisa salah menilai, tapi kalau Tuhan tidak. Terima kasih Pak Franky, ini sangat. Saya ralat Bu Elia. Jadi poin pertama yang mau catat, berani mengakui setiap kelemahan kita. Oh iya, berani ya, mengakui ya. Ya, kita sapa kita. Kedua, selalu yakin Dia ada dalam hidup kita. Iya, betul. Yang ketiga, setia menjalani proses. Dan yang terakhir, memiliki kerinduan untuk memedulikan orang lain. Amin. Ya, memiliki kerinduan untuk memiliki untuk memedulikan. Memperdulikan ya. Bukan memperduli, bahasa Indonesia sekarang memperduli sudah dirubah memedulikan. Memedulikan, iya. Ya, orang lain. Ya,
Oke. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak dengan 4 poin ini. Biar menjadi berkat untuk Bapak Ibu yang mendengarkannya. Ini sangat memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Franky. Tuhan memberkati dalam pelayanan Bapak. Saat ini saya minta untuk angkat satu pujian. Silakan Pak Derikson. Nanti saya minta doa syafaat. Ibu Heti ya, Simanjuntak doa syafaat. Nanti doa berkat Pak Franky. Silakan. Satu pujian saya minta ya. Nanti Ibu Heti siapkan untuk doa syafaat, kemudian doa berkat Pak Franky ya Pak ya. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Dan kita akan berdoa syafaat sampaikan oleh hambanya, dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Heti Simanjuntak. Walau ku harus berjalan sedetik pun kau tinggalkan, tidak pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Engkau juru selamatku, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan walaupun berjalan di lembah gelap, walau ku harus berjalan, haleluya, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah pernah sedetik pun kau tinggalkan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Selamatku, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya besar setia-Mu. Dengar doa kami Tuhan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, oh, selamanya besar setia-Mu.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat. Semua kita yang hadir di sini, kita amini, kita imani. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami yang terhingga kepada Engkau ya Allah kami, sumber dari segala sumber Tuhan. Tuhan kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh disapa, ditegur, diingatkan oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Frankie Tuhan. Kami boleh Tuhan diberkati, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itu Tuhan yang boleh disampaikan begitu tegas, lugas, jelas bisa kami serap Tuhan. Supaya kami boleh menjadi ragi yang siap dibentuk, yang siap diproses, supaya menjadi bejana-bejana yang siap dipakai Tuhan Yesus. Tentu secara kedagingan Tuhan tidak mudah, tapi ada Roh Kudus yang menyertai kami, yang memberikan kami, yang bersupport kami, mengingatkan kami. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan pelayanannya semakin heran Tuhan. Semakin menjadi lilin-lilin kecil sehingga dapat orang yang mengerti, yang memahami arti kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarga. Begitu juga Tuhan pelayanannya Tuhan. Yang menampung orang-orang yang membutuhkan. Karena memanusiakan manusia itu tidaklah mudah. Hamba juga mengalami itu Tuhan. Mereka butuh sentuhan. Mereka butuh rangkulan Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-Mu Bapak Frankie menjadi alat sarana yang telah Tuhan percayakan. Berikan Tuhan panjang umur, kesehatan, damai sejahtera untuk seluruh anak binaan, untuk seluruh keluarga, dimanapun Bapak Frankie berada Tuhan. Saat kami Tuhan, diberkati Tuhan, sungguh luar biasa firman-Mu pada malam hari ini. Jadikan kami Tuhan, menjadi ragi-ragi yang sudah terbuka, bukan yang tidak terbungkus Tuhan. Supaya kami boleh berdampak bagi banyak orang, dimanapun Tuhan utus kami. Hamba juga berdoa Tuhan, yang ada di Zoom ini Tuhan, yang punya masalah rumah tangga, punya masalah keadaan ekonomi, pekerjaan, pelayanan, apapun. Jadilah ragi Tuhan yang siap dipakai, yang bisa berdampak, berfungsi untuk banyak. Begitu juga Tuhan, mengalami hati yang hancur ketika engkau disakiti orang, ketika engkau tidak menerima, belum doamu dijawab Tuhan, tapi percayalah, iman kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka ketika engkau berserah di dalam pergumulanmu, di dalam permasalahanmu, disitulah Tuhan mengangkat, disitulah Tuhan menyelesaikan segala persoalan, disitulah mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami yang ada di Zoom ini. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, karena Tuhan yang punya otoritas atas hidup kami. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kadang mulut, hati kami, pikiran kami ini Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi kami percaya pada malam hari ini ada urapan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kami bisa diubahkan, berubah secara total sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi serupa dengan mengikuti karakter Tuhan, yaitu penuh dengan kasih setia kepada Tuhan. Karena Engkau telah mengasihi kami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah Tuhan malam hari ini kami renungkan firman itu dan kami lakukan di dalam setiap
aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan Pak Prengki, mungkin untuk doa berkatnya. Mari saudara, angkat kedua tangan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di mana saudara berada, percayalah sumber segala-galanya itu pribadi yang hebat, pribadi yang mulia, agung. Dia adalah kekasih jiwa kita, ada dalam hidup kita. Sehingga di mana engkau berada, hidupilah kebenaran firman. Kalau kau menghidupi kebenaran firman, kau akan menikmati perjanjiannya. Bukan hanya menikmati perjanjiannya untuk mengalami berkat, tapi di mana engkau berada, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga banyak lutut bertelut, banyak lidah mengaku Yesus adalah Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Sehingga kita akan terus melesat bagaikan anak panah, tepat sasaran di mana Tuhan lepaskan. Sehingga pesta kerajaan Allah itu terjadi. Karena Tuhan memperdulikan hidup saudara untuk menjadi pengaruh. Lakukanlah firman itu, jangan takut, jangan khawatir. Dia tetap akan mendidik, melatih saudara. Jangan takut salah, Bapa yang baik akan memperbaiki. Kasih Yesus, kuasa Yesus tetap akan dinyatakan. Roh Kudus akan menjadi pelatih, pengajar yang baik. Terimalah ini, terimalah semua ini, apa yang dia katakan malam ini. Dan hidupilah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih Pak Baik. Prengki. Terima kasih Pak. Shalom. Selamat malam, Tuhan berkati. Biasa. Terima banyak, Pak Prengki. Ya, Selamat Tuhan malam. berkati. Salam buat istri Bapak ya. Ya, Terima terima kasih. Ya, ya. Tuhan berkati Bapak Ibu Ya, semuanya. Ibu Lia, Bu Heti, Bu Siska, Pak Retno dan Sika, juga Pak Drison, Pak Robert, Ibu Susan, Ibu Nina, Ibu Alians, ya. Terus juga Pak Joni, Ibu Maria, ya, Vina, Luki, Pak Luski. Anpa, Ama, Ana, Drison, ya. Masuk lagi Zoom. Iya masuk deh ya. Kosa, Hairuk. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pak. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, Pak. Namanya salah disebut. Ya, Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Selamat malam. Salam semuanya. Buat Shalom Bapak Ibu, Ya, selamat shalom. istirahat ya. Tuhan Yesus memberkati, diberkati semuanya. Pak Prengki. Tuhan Pak Yesus Prengki. memberkati. Ya, Tolong saya dibawa, saya tanggal 7 berangkat ke Batu Malang, mau ngikuti 2 puasa Ester Nasional. oh puji Tuhan. Ya, supaya Jadi- saya sehat, boleh menjadi berkat di sana. Ibu boleh baca Yesaya 65 ayat 24. Nanti Ibu baca setelah selesai ya. Yesaya 65 ayat 24. 6524. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Shalom semua. Shalom. Shalom. Selamat istirahat semuanya. Ya, Terima saya kasih. ya. Bye. Oke, terima kasih selamat istirahat semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Elia Japri ya. Oke.